Oke kak, ini yang saya bahas kemarin. Ini stick bit yang bekas digigit giant trevally. Ini ada bentuk bibirnya ya. Nah, sang pemilik kawan saya sudah tua, sudah pensiun. Usianya sudah 58. Karena sudah nggak kuat main popping, makanya dia jual semua pernak-perniknya. Saya minum kopi dulu. Oke, kita nyetik bit lagi. Pernah ada anggapan main popping itu kalau sekalinya jen gitu ya, kehilangan lur apa enggak sakit di hati itu. Sebenarnya kunci kesuksesan popping itu ada di kaptennya ya. Ini saya gambarkan ya. Nomor satu, main popping itu kita mesti lihat angin dulu. Nah, katakanlah anginnya hadap ke sana gitu ya. Seorang kapten popping yang benar itu biasanya pasti mengajak kita untuk membelakangi angin ya. Jadi bukan melawan angin. Ini saya gambarkan contohnya, ini Batu Mandi ya. Rumahnya Giant Trevally. Di sini kan banyak ombak. Ya kan, di daerah Batu Mandi ini kan ombaknya banyak. Di sana Giant Trevally muter-muter cari ikan yang puyeng mau dia makan kayak gitu loh. Nah, ini katakanlah kapal kita ya, kapal jukung. Saya gambar sayapnya dulu biar jelas. Biasanya sih kebanyakan naik perahu yang menggunakan mesin speed ya. Jarang sekali main popping, terutama di lautan ekstrim gitu pakai mesin tempel atau dongfeng gitu ya. Bisa nggak nyampe-nyampe. Jadi katakanlah ini kaptennya. Tugas seorang kapten itu biasanya fokus pegang speed. Nah, sudah, kaptennya jangan ikut mancing. Dia fokus handle mesin saja. Nah, ini katakanlah kita biasanya kalau main popping itu susah kalau rame-rame. Satu kapal jukung ini idealnya 2 orang aja lah. 3 orang itu terlalu nggak enak. Nah, ini katakanlah dia lempar ya stick baitnya ke arah sini. Terus ternyata di sini ada Giant Trevally. Nah, ini saya gambar dulu. Ya, anggap saja ini Giant Trevally ya. Matanya membidik stick bait kita. Nah, kita akan melakukan lemparan terus itu sesuai dengan arah angin. Jadi kita kenapa harus membelakangi ya, supaya kita lemparnya bisa jauh. Kalau kita melawan angin ya stick bait kita nggak bisa dilempar jauh kayak gitu loh. Nah, katakanlah singkat cerita kita lempar terus berulang kali seharian ya, kadang bisa setengah hari baru terjadi strike. Disinilah peranan kapten kita untuk eksekusi Giant Trevally tersebut. Jadi tugas kita yang strike itu adalah menahan joran. Sementara tugas kapten adalah mengajak kita kabur menjauhi spot tersebut, karena itu karang dangkal ya. Jadi jangan sampai kita fight di karang dangkal. Kalau Giant Trevally-nya besar, dia lari di karang dangkal tersebut, maka hilang lalur kita dan itu mahal. Oleh karena itu biasanya bermain popping idealnya pasti drifting. Jadi kalau jangkar itu ya susah sekali ya. Gimana mau kabur, jangkar aja masih tertancap di dasar. Kayak gitu. Jadi begitu strike langsung kabur. Giant Trevally dieksekusi, lurnya pun selamat. Biasanya kaburnya di spot yang agak dalam, jadi di sana Giant Trevally nggak bisa sembunyi, langsung diajar-ajar. Oke, stick bait ini harganya ada rupiahnya ya, 650.000. Oke, kita baca speknya ya. Panjangnya 17,5 cm, beratnya 97 gram. Jadi stick bait ini tipe-tipe floating ya. Ini bahasa Jepun semua ini. Oke, ini dari Shimano, namanya Osea Head Tip. Apakah ini made in Jepang juga? Ini ada manual booknya ya. Jadi ya rata-rata desain kawatnya itu sudah one piece semua ya. Ini ada panduan tackle-nya ya. Jorannya Osea Plugger, railnya Stella 12.000 XG. PE-nya Osea PE6, leadernya Osea juga. Dan ini adalah seperangkat alat mahal. Oke, ini made in Malaysia ya.
Saya sih tahu sendiri ya bahwa stickbait ini cukup populer di kalangan para pemain popping. Apalagi yang warna pink ini carinya susah. Di marketplace kayaknya nggak nemu deh yang warna pink kayak gini. Ini ada gotrinya ya. Ada banyak orang yang hunting stickbait ini sampai ke Singapura atau Malaysia khusus untuk berburu yang warna pink, karena ya Giant Travel itu paling sensi sama warna pink ya. Ini ada bekasnya ya, jadi catnya rontok-rontok karena bekas digigit Giant Travel. Nanti kalau sudah bekas strike ini lebih baik nanti kita tes di bak seperti kemarin. Apakah ada perubahan action ketika bekas strike seperti ini? Nah ini ya, head dip. Panjangnya 175 mili, beratnya 97 gram. Mestinya kalau cat ngelupas-ngelupas gini nanti kalau kita timbang ada perubahan. Nah ini ya, mirip kayak ikan asli. Dulu beberapa tahun lalu saya dengar sih, orangnya ketemu saya langsung beberapa kali berangkat popping. Dia song, terus dia coba stickbait ini dan dia langsung strike. Entah apa yang istimewa dari stickbait ini, actionnya atau warnanya juga. Yang jelas stickbait ini sih memang sudah populer ya di kalangan para pemain popping. Dan memang terbukti di hadapan kita ini bekas digigit Giant Travel. Oke, kita ukur sama-sama ya. Kita langsung aja ukur dari samping ke belakang. Panjangnya berapa? Akurat sekali 17,5 cm sesuai dengan 175 mm. Lalu kita timbang beratnya stickbait ini. Di sini kan 97 gram. Mestinya sih ada penurunan bobot ya karena dia sudah rontok-rontok catnya. Nah ternyata benar 95 gram, 2 gram rontok catnya. Sekali lagi benar 95 gram. Jadi memang ketika habis strike ini ya pasti ada konsekuensi rontok-rontok ya, dan itu mengurangi bobot. Tapi apakah mengurangi action? Paling enak kita lihat sendiri. Ini saya pasang dulu ya pernak-perniknya kayak kemarin. Langsung aja treble hooknya saya pasang di depan. Nah biasanya kalau main popping itu idealnya 2 orang ya. Satu main stickbait floating kayak gini, satunya main popper. Tugasnya popper itu mencuri perhatian Giant Travel karena dia kan membuat cipratan air ya, jepret jepret gitu ya, airnya muncrat semua. Nah nanti tinggal Giant Travel-nya tercuri pandangannya. Oh, di sini ada yang ganggu ini. Mana duluan yang mau digigit? Nah ini ya, kalau pasang kail yang belakang itu pastikan hadap ke atas. Kailnya jangan hadap ke bawah. Oke, saya pasangi leader juga ya. Karena nanti kita mau tes di air kayak kemarin. Jadi yang baru datang di channel ini saya ucapkan selamat datang. Itu loh, hati-hati ya kalau pasang treble sama KL itu mata kita harus was-was melihat. Itu hampir saja kena tangan saya. Karena itu kalau nancep apalagi kena urat ya perkara berat itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau masang besar-besar gini nih mata harus was-was juga. Oke, yang pertama kali datang kita biasa melakukan tes lure di bak air seperti ini. Jadi bisa nonton konten kita yang kemarin ya. Nah ini ternyata actionnya floatingnya masih bagus, ini kepalanya nongol. Nah kalau yang duo kemarin ya, kenapa kepalanya nggak gitu nongol? Karena dia adalah slow floating, jadi dia semi tenggelam gitu. Kalau yang ini murni floating, jadi kepalanya pasti nongol di atas air. Nah kalau mau pengen tahu actionnya mungkin bisa dilihat di YouTube channelnya Shimano ya, diketik aja Ossia Head Dip gitu. Bedanya saya sama Shimano punya drone, saya cuma punya bak air. Jadi saya cuma maksimal nunjukin kayak gini ya. Sampai pengen ketawa saya ya, apalah daya, saya YouTuber pemula kurang modal, nggak bisa beli drone ya. Jadi saya cuma punya bak air.
Minim-minim saya bisa nunjukin ini actionnya, kepalanya masih bagus gitu loh, dia masih standar. Walaupun ada kelupasan cat 2 gram dari bobotnya. Oke, kurang lebih itu ya. Sekarang saya coba kalau tanpa pernak-pernik, murni stick baitnya doang. Nah ini terlihat masih bagus ya, kepalanya bisa keluar dari permukaan air gitu. Nah memang tipikalnya beda sama yang duo kemarin ya. Kalau duo itu slow floating, jadi kalau tanpa pernak-pernik kepalanya nongol, kalau dipasang pernak-pernik dia adalah semi sinking gitu. Tapi kodratnya tetap dia floating. Jadi kalau ditarik itu duo itu seakan-akan lebih nyelam dikit gitu. Oke, sudah beres ya. Ini sekarang saya keringkan dulu biar nggak jamuran bekas air. Ini masih ada beberapa lure lagi sih yang belum saya kontenin, karena saya satu hari cuma sempat bikin satu konten ya. Nanti besok-besok saya kasih lure lagi, ada popper juga. Ntar kapan saya tes satu persatu. Mumpung saya punya media bak air, lumayan itu. Ada 200 liter itu. Sayang kalau dibuang di halaman. Mending saya buat konten aja lah, walaupun saya nggak punya drone kayak si Mano. Nah sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman ya, kalau mau pasang, mau lepas treble, itu mata harus was-was melihat. Karena pernah kejadian di teman saya, dia sambil ngobrol dia pasang itu nggak ngelihat, tahu-tahu ketancap di jarinya. Lumayan loh itu, karena itu kan kail besar ya. Apalagi kalau misal strike giant trevally ya, kebiasaan orang-orang kan lurnya masih ditancepin di mulutnya, itu takutnya kalau giant trevally-nya berontak, terus kailnya nancep di daging kita gitu, bisa robek itu, karena itu kan kail besar sekali. Biar diberesin kaptennya dulu, dilepas-lepas dulu. Kalau kondisinya sudah siap untuk dibangku dan difoto, baru kita foto. Saya agak takut sih kalau lur masih nancep di mulutnya giant trevally terus diajak foto gitu. Itu sekali berontak, kalau kena daging kita ya langsung kembali ke darat cari rumah sakit. Apalagi di tengah lautan, nggak semenit 2 menit kita sampai ke darat. Takutnya kalau kehabisan darah banyak itu yang bahaya. Kurang lebih gitu ya, jadi harus waspada sih perihal perkailan itu. Nah kalau kita mati di marketplace, saya mati yang warna pink ini nggak ada yang jual sih. Stoknya selalu kosong. Kenapa? Karena sekali stok pink ini datang, langsung diburu para pemain popping itu. Jadi barang ini laku keras di pasaran. Bahkan saya dengar ada yang sampai hunting online loh di Singapura. Nah, karena tidak ada patokan di marketplace, maka saya mengacu pada harga di barcode itu ya, 650.000. Maka oleh sang pemilik diputuskan bahwa stick bait ini akan dilepas di angka 500.000. Link pembelian sudah saya cantumkan di kolom komen. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye kok. Restu dari orang rumahmu itu adalah kunci strike yang utama. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye kok.